Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat teman semuanya yang menonton video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Haris Prasetyo Rizaldi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan Wireshark. Saya akan menjelaskan apa itu Wireshark, kegunaan Wireshark, dan nantinya kita akan mencoba memfilter paket dan kita mungkin mencoba suatu hal seru atau hal unik dalamnya. Kemudian mungkin kita langsung saja masuk ke bagian penjelasannya. Sebelum kita masuk ke dalam, saya jelasin dulu apa itu Wireshark. Jadi Wireshark adalah aplikasi analisis jaringan open source yang digunakan untuk memonitor, menangkap, dan menganalisis lalu lintas data dalam jaringan real time. Aplikasi ini membantu mengidentifikasikan masalah jaringan, mendeteksi aktivitas mencurigakan, serta menganalisis protokol jaringan secara mendalam. Nah, dari penjelasan singkat mengenai Wireshark, kemudian kita masuk ke basic penggunaan Wireshark. Nah, yang pertama, pilih antarmuka jaringan, buka Wireshark, dan pilih antarmuka jaringan yang ingin dimonitor, misalnya Wi-Fi atau Ethernet. Oke, kita coba buka Wireshark. Nah, ini adalah tampilan antarmuka yang tersedia. Nah, biasanya orang itu menggunakan Wi-Fi atau enggak Ethernet. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan Ethernet sebagai jalur jaringan saya. Kita masuk ke bagian Ethernet. Oke. Nah, ini adalah paket-paket jaringan yang masuk ke komputer kita secara real time. Jadi dia terus bertambah, terus bertambah karena ini pada dasarnya real time ya. Kemudian tangkap dan filter data. Klik start untuk menangkap lalu lintas jaringan. Lalu gunakan kolom filter misalnya HTTP atau TCP untuk memfokuskan data yang relevan. Kita coba untuk menangkapnya. Kita coba lihat yang ini ya. Tuh, ini adalah isi paket dari 138 itu ya. Kita bisa lihat isinya, itu ini isinya. Cuman kita tidak melihat atau bisa mengetahui langsung apa isinya karena memang ini terenkripsi ya. Jadi kita tidak tahu isinya apa. Bisa dilihat di sini ada gabungan angka dan huruf yang campur aduk. Jadi kita tidak tahu apa isinya karena memang sudah terenkripsi ya. Nah, kemudian kita ingin tadi mencoba menangkap ya. Kita baca dulu poin ketiga, yaitu analisis dan simpan. Klik paket tertentu untuk melihat detail dan simpan data jika diperlukan melalui file dan save as. Nah, kita sudah mencoba klik, mungkin kita bisa melihat lagi bagian ini. Nah, ini adalah isinya. Nah, mungkin kita ingin melakukan analisis, jadi kita bisa melakukan stop capturing. Jadi dia berhenti mencari paket. Jadi di seluruh dari awal sampai nol ini udah 533 paket yang masuk. Jadi kita dapat melihat, menganalisis dengan cara mungkin kita ingin menyimpan ya, kita pergi ke file terus save as. Nah, dengan fitur menyimpan ini kita dapat melakukan analisis dari paket-paket yang sudah kita punya, yang sudah masuk ini ya, di 533. Nah, setelah kalian memiliki ini, kalian bisa melakukan analisis mungkin, atau filtering, atau mungkin melihat apakah ada serangan jaringan yang masuk ke dalam komputer kalian, seperti itu ya. Kemudian mungkin kita cancel dan kita lanjutkan lagi, continue without saving, karena kita tidak mau menyimpan. Terus sudah itu kita masuk ke filtering paket sesuai jenisnya. Nah, di sini saya akan melakukan 5 jenis, yaitu filter paket IP sendiri, filter paket HTTP, filter paket TCP, filter paket UDP, dan DNS. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan coba dengan IP sendiri ya. Nah, bagaimana cara mencari IP sendiri? Kalian bisa mengklik Windows R untuk membuka command prompt, atau bisa kalian ketik di sini CMD. Kemudian kalian bisa search aja di sini, yaitu command prompt. Oke, kita buka. Nah, untuk mengetahui IP kita menggunakan sintak ipconfig. Nah, di sini kan diberitahu Ethernet adapter, kita menggunakan Ethernet, yaitu IP address kita 192.168.1.2. Oke, diingat. Nah, kita akan coba cari paket yang masuk dengan destinasi atau source-nya itu dari IP kita. Coba kita cari itu menggunakan IP address IP kita 192.168.1.2.
3.2 ya. Ini udah sesuai kan? Kita enter. Nah, inilah paket-paket yang masuk dengan source IP kita atau destination-nya ke IP kita ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, mungkin kita bisa mencari yang jenisnya TCP. Nah, ini adalah paket-paket yang berprotokol TCP yang masuk ke komputer kita. Kemudian kita coba cari yang UDP. Nah, ini yang berjenis UDP. Kemudian yang terakhir ada DNS. Nah, ini yang berjenis protokol DNS ya yang masuk. Nah, kemudian yang terakhir itu ada HTTP. Nah, untuk HTTP ini kita coba filtering langsung dengan hal unik atau seru yang akan kita lakukan yang saya mention tadi, yaitu uji coba pembacaan paket untuk menemukan username dan password. Secara umum ini ilegal, jadi ini sebaiknya tidak dilakukan. Cuman karena ini untuk pembelajaran aja ya mungkin, jadi kita akan mencoba. Dan pada dasarnya kalau kalian ingin mencoba pada bagian website-website gede seperti Instagram, itu biasanya tuh kan Instagram itu keamanannya ketat, jadi mereka tuh sudah mengenkripsi data-data yang lewat, jadi kalian susah lah untuk lihatnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencobanya di tes PHP full web. Oke, kita masuk. Nah, di sini kita akan masukkan username dan password kita di sini. Kita coba aja, mungkin itu saya udah mencoba beberapa. Kita coba untuk masukin username itu Arif Haris. Oke. Passwordnya gini, kita jangan kasih tahu ya, kita diam aja. Saya masukkan password random. Oke, sudah saya masukkan, kita login. Nah, itu tidak masuk karena memang kita tidak punya akunnya ya. Kemudian kita cek di bagian HTTP ya, kita menggunakan hypertext. Nah, ini adalah gerakan kita, jaringan kita yang kita lakukan tadi. Itu ada paket-paket yang masuk, jadi kita bisa melihat di bagian username info nih. Tuh bisa kita lihat dan kita klik di sini di bagian bawah ya, bagian bawah. Tuh. Saya tutup dulu. Nah, ini adalah username dan password yang kita masukkan tadi. Kan saya bilang username itu Arif Haris, sedangkan passwordnya nggak saya kasih tahu ya, saya masukkan aja langsung tanpa saya beritahu. Nah, di sini ketahuan nih, username-nya itu Arif Haris, sedangkan passwordnya itu pas banget. Nah, jadi kelihatan username-nya dan passwordnya. Nah, mungkin kita coba sekali lagi deh, kita melakukan sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi, kita masukin coba Wireshark. Oke, kemudian passwordnya itu kita kasih hacker. Apakah sesuai dengan saya bilang passwordnya? Coba masuk lagi. Nah, ini yang pertama ya, user info yang pertama. Kita lihat yang kedua. Sebenarnya ini juga terhitung ya. Di sini masuk itu paketnya itu bisa dilihat di sini bahwa username-nya itu Wireshark sesuai yang saya masukkan tadi, dan kemudian untuk passwordnya itu masuknya di hacker ya, sama dengan saya sebutkan tadi. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari saya mengenai Wireshark. Bagaimana cara penggunaannya, kita sudah tadi juga mencoba memfiltering paket, dan juga saya sudah menjelaskan dikit mengenai Wireshark. Nah, kalau mungkin kalian masih ada pertanyaan atau mungkin penasaran dengan hal Wireshark ini lebih dalam, mungkin kalian bisa melakukan komentar di bawah. Nanti saya akan bantu cari tahu dan kita akan belajar bersama semuanya. Sebelum itu saya terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and signing out. Bye bye.